Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 1 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dorcas Simbolon. Kepada Ibu Dorcas, kami persilahkan. Selamat malam bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Bacaan malam kita malam ini dengan judul Sejak Permulaan 1 Juli 2026 dengan ayat inti dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kemuliaan Injil terletak pada kenyataan bahwa Injil didasarkan pada prinsip memulihkan gambar ilahi dalam umat manusia yang telah jatuh melalui pernyataan kebajikan yang terus-menerus. Pekerjaan ini dimulai di pelataran sorga. Kealahan digerakkan oleh belas kasihan terhadap umat manusia dan Bapa, Anak, serta Roh Kudus menyerahkan diri mereka untuk mengerjakan rencana penebusan. Sebelum masuknya dosa, Adam menikmati persekutuan yang terbuka dengan penciptanya. Tetapi sejak manusia memisahkan dirinya dari Allah melalui pelanggaran, umat manusia telah terputus dari hak istimewa yang luhur ini. Namun melalui rencana penebusan, suatu jalan telah dibukakan sehingga para penghuni bumi masih dapat memiliki hubungan dengan surga. Allah telah berkomunikasi dengan manusia melalui Roh-Nya, dan terang ilahi telah diberikan kepada dunia melalui wahyu kepada hamba-hambanya yang terpilih. Sejak permulaan, Allah telah bekerja melalui Roh Kudus-Nya dengan memakai sarana manusia untuk menggenapi tujuannya bagi umat manusia yang telah jatuh. Hal ini dinyatakan dalam kehidupan para bapa leluhur, kepada jemaat di padang gurun juga. Pada zaman Musa, Allah memberikan Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka dalam Nehemia 9 ayat 20. Dan pada zaman para rasul, Ia bekerja dengan penuh kuasa bagi gerejanya melalui perantaraan Roh Kudus. Kuasa yang sama yang menopang para bapa leluhur dan yang membuat pekerjaan gereja para bapa menjadi efektif, telah menopang anak-anak Allah yang setia pada setiap zaman berikutnya. Melalui kuasa Roh Kuduslah, selama abad ke-8, orang-orang Kristen Waldensia membantu mempersiapkan jalan bagi reformasi. Kuasa yang sama pula yang membuat berhasil usaha-usaha para pria dan wanita mulia yang merintis jalan bagi berdirinya misi-misi modern. Pada masa kini, para pemberita salib sedang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali.
Dan sementara mereka terus membiarkan terang mereka bercahaya, sebagaimana mereka yang dibaptiskan dengan Roh pada hari Pentakosta, mereka menerima semakin banyak kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Demikian bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dorcas. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Pada malam ini, kita akan mempelajari bagaimana Roh Kudus telah bekerja sejak permulaan dunia hingga saat ini. Rencana keselamatan bukanlah gagasan manusia, melainkan berasal dari Allah sendiri. Melalui Roh Kudus, Allah menyatakan kehendaknya kepada para nabi, para rasul, dan terus memimpin umatnya hingga sekarang ini. Hal ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia, tetapi terus bekerja demi memulihkan hubungan yang rusak akibat dosa. Bila mana kita mempelajari kembali mengenai penciptaan, maka penciptaan menyatakan karakter Allah. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Dan puncak karya penciptaan adalah manusia. Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika manusia melanggar perintah Allah, dosa merusak gambar Allah dalam manusia, baik fisik, mental, dan rohani. Namun, Allah tidak membiarkan ciptaannya binasa. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Bapa mengutus anaknya, dan Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia agar menerima keselamatan. Tujuan akhirnya bukan hanya mengampuni dosa, tetapi memulihkan karakter manusia agar kembali mencerminkan gambar Allah. Oleh sebab itu, Roh Nubuat dalam buku Education, halaman 15 paragraf 2 berkata, "Melalui rencana penebusan, suatu jalan telah dibukakan sehingga para penghuni bumi masih dapat memiliki hubungan dengan sorga. Allah telah bekerja melalui Roh Kudus-Nya dengan memakai sarana manusia untuk menggenapi tujuannya bagi umat manusia yang telah jatuh." Dosa menciptakan jurang antara manusia dan Allah. Meski demikian, kasih Allah tetap bekerja. Roh Kudus menjadi penghubung antara sorga dan bumi, membimbing manusia kepada kebenaran, serta menginsafkan dunia akan dosa, sehingga manusia dapat kembali kepada Allah. Roh Kudus, yaitu rohnya Allah sendiri, sebagai sarana ilahi untuk menjembatani antara Dia dan manusia. Roh Nubuat di dalam The Acts of the Apostles, halaman 52, paragraf 3 berkata, "Roh Kudus diberikan sebagai sarana pembaruan, supaya keselamatan yang dikerjakan melalui kematian penebus kita menjadi nyata dan berkuasa. Roh Kudus terus-menerus berusaha mengarahkan perhatian manusia kepada pengorbanan agung yang telah dilakukan di salib Kalvari." Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak hanya bekerja pada zaman Perjanjian Baru, sejak zaman para nabi, para leluhur, Musa, hingga kepada zaman kita sekarang ini. Pada hari Pentakosta, kuasa Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa
sehingga Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ini membuktikan bahwa pekerjaan Allah selalu digenapi melalui kuasa Roh Kudus. Dalam renungan malam ini, pelayanan Roh Kudus dikuatkan. God's Amazing Grace, halaman 190, paragraf 4, berkata, sejak permulaan Allah telah bekerja melalui Roh Kudus-Nya dengan memakai sarana manusia untuk menggenapi tujuannya bagi umat manusia yang telah jatuh. Hal ini dinyatakan dalam kehidupan para bapa leluhur, kepada jemaat di padang gurun, juga pada zaman Musa. Allah memberikan roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Nehemia 9 ayat 20. Dan pada zaman para rasul, Ia bekerja dengan penuh kuasa bagi gerejanya melalui perantaraan Roh Kudus. Sejak awal, Allah bekerja melalui Roh Kudus-Nya dengan memakai manusia untuk melaksanakan rencananya bagi umat yang telah jatuh. Sepanjang sejarah, umat-umat Allah menghadapi banyak tantangan, mulai dari penganiayaan hingga berbagai kesulitan. Namun, Roh Kudus tetap bekerja memelihara umat Tuhan. Kuasa Allah bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan melalui Roh-Nya. Karena itu, keberhasilan pelayanan selalu bergantung pada penyertaan Roh Kudus, bukan kemampuan pribadi. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita sudah mempelajari bahwa Roh Kudus bukanlah Allah Roh sebagaimana doktrin Trinitas ajarkan. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas mengatakan Roh Allah. Roh itu adalah milik Allah, bukan milik oknum lain. Allah Bapa telah memberikan Roh-Nya kepada Yesus tanpa batas, dan Roh Yesus dicurahkan kepada kita. Roh Kudus yang adalah Roh Allah dan Roh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kebutuhan terbesar kita saat ini bukanlah lebih banyak metode, melainkan lebih banyak meminta kehadiran Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Roh Nubuat di dalam Christian Service, halaman 251, paragraf 4, berkata, pagi demi pagi, ketika para pemberita Injil berlutut di hadapan Tuhan dan memperbaharui penyerahan diri mereka kepadanya, Ia akan mengaruniakan kepada mereka kehadiran Roh-Nya dengan kuasanya yang menghidupkan dan menguduskan. Ketika mereka pergi menjalankan tugas hari itu, mereka memiliki keyakinan bahwa pekerjaan Roh Kudus yang tidak kelihatan menjadikan mereka kawan sekerja Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita hidup pada masa ketika pengetahuan Alkitab semakin bertambah, tetapi penyerahan kepada Roh Kudus justru semakin berkurang. Bahaya terbesar bagi umatnya bukanlah kurangnya informasi, melainkan ketika kita mencoba menyelesaikan pekerjaan Allah dengan kekuatan manusia atau kekuatan kita sendiri. Renungan malam ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan Roh Kudus belum selesai. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, Roh Kudus akan bekerja dengan kuasa yang lebih besar. Allah menghendaki kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, agar karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita membuka hati untuk dipimpin Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus Kristus, setia dalam pelayanan dan menjadi terang bagi dunia. Kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami kembali bahwa Roh Kudus yang adalah Roh Allah telah bekerja sejak permulaan manusia
jatuh ke dalam dosa, agar hubungan yang terputus dengan Bapa tersambung kembali. Tolong kami agar membuka hati untuk kehadiran Yesus dalam hati kami melalui kehadiran Roh-Nya, sehingga kami juga memiliki kuasa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan pelayanan pemberitaan Injil, membawa orang lain datang dan bertobat kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami senantiasa dipimpin, diajari, dinasehati, dan ditegur untuk senantiasa bersandar kepada Bapa, menjadi terang bagi sesama, dan memberitakan Injil. Banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.